Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo anak-anakku sekalian, anak-anak SDIT Mutiara Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Kalian sekarang puasa kan? Iya. Bagi kalian yang berpuasa, tetap semangat terus berpuasa. Semoga selama 30 hari ini tidak ada puasa yang bolong ya. Dan bagi yang masih belajar puasa, ya terus semangat belajar. Jangan pantang menyerah. Iya, pada kesempatan kali ini Pak Arif akan menyampaikan suatu materi, yaitu tentang fikih puasa. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu apa sih puasa? Puasa nih yang dalam bahasa Arab disebut as-shaum atau as-siyam ya. Dan as-shaum atau as-siyam ini yang memiliki artinya menahan diri dari segala sesuatu ya. Jadi puasa atau as-shaum secara bahasa apa tadi? Menahan diri dari segala sesuatu. Adapun secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari beserta dengan niat. Iya. Sekali lagi nih, jadi yang namanya puasa adalah kalian menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Pak Arif, apa sih yang membatalkan puasa? Ya, nanti Pak Arif akan jelaskan secara rinci setelah ini. Jangan kemana-mana, dengarkan terus sampai akhir. Kemudian menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dimulai dari kapan? Dimulai dari terbit fajar, yaitu azan subuh, sampai terbenam matahari, yaitu azan maghrib. Iya. Nah, sekarang mungkin kalian ada pertanyaan, Pak Arif, ada nggak sih sebetulnya waktu imsak? Tadi kan dijelaskan bahwasannya menahan diri itu dari waktu subuh atau azan subuh sampai terbenam matahari. Cuman kan selama ini orang-orang ya udah mulai menahan dari makan dan minum mulai 5 menit sebelum azan subuh yang mereka berikan nama dengan waktu imsak. Iya, jadi begini, waktu imsak nih ya, seperti kalian ketahui, yaitu kalian menahan diri 5 menit kurang lebih lah dari waktu azan. Nah, waktu imsak ini sebetulnya tidak perlu dan tidak ada, karena kalian mulai menahan lapar dan minum kapan tadi? Ketika waktu masuk subuh atau terbit fajar. Nah, baru kalian tidak boleh lagi makan dan minum, atau kalian menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Adapun ya seperti tadi waktu imsak, maka tetap kalian diperbolehkan untuk makan atau minum. Ya, sekarang sudah paham kan? Ya, balik lagi. Kemudian yang terpenting tadi beserta dengan niat. Jadi puasa adalah ya menahan segala sesuatu dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan apa? Dengan niat. Nah, dalam permasalahan niat ini juga ada 3 hal yang perlu, atau 4 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, bahwasannya niat ini letaknya di mana? Letaknya di dalam hati ya, bukan di lisan. Jadi kalian nggak perlu melafadzkan atau mengucapkan niat, karena niat apa? Karena niat itu letaknya di dalam hati. Adapun ya yang dilakukan oleh sebagian orang ya, maka itu adalah kurang tepat ya, karena sekali lagi niat letaknya di mana? Di dalam hati. Dan yang kedua yang perlu kalian perhatikan, niat puasa, terutama puasa wajib, yaitu puasa Ramadan yang sedang kita kerjakan, harus dilakukan di waktu malam nih. Yang paling akhir itu adalah sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau kalian berniat puasa Ramadan atau berniat puasa wajib ya, harus dilakukan waktu malam atau sebelum subuh. Gimana kalau kalian misalnya niatnya setelah waktu masuk subuh ya, jam 6 misalnya, jam 8, maka puasa kalian nggak sah nih. Paham kan? Nah, namun nih yang perlu kalian perhatikan juga, kalau puasa tersebut puasa sunnah, maka kalian boleh berniat ketika di siang hari atau setelah lewat terbit fajar ya. Jadi kalau misalnya kalian malam nggak ada niat mau puasa ya,
Besok karena hari Senin kalian ingin masuk sekolah, tiba-tiba kalian bangun terus nggak sarapan, belum makan minum sampai istirahat. Nah, ketika istirahat kalian, oh iya tadi kan saya belum makan, belum minum. Hari ini saya niatkan puasa aja deh, karena hari ini hari Senin, maka saya niatkan hari ini puasa Senin. Iya, maka kalian diperbolehkan seperti itu, karena itu adalah puasa sunnah. Adapun puasa wajib, kalian harus mengerjakannya di waktu malam. Kemudian yang ketiga yang perlu kalian perhatikan, ya, bahwasannya niat ini ya wajib kalian niatkan ya minimalnya 1 kali dalam sebulan, ya 1 kali. Jadi kalian boleh meniatkan 1 kali untuk puasa 1 bulan penuh, gitu. Misalnya kalian niat dalam hati bahwasannya kalian selama 1 bulan Ramadan akan melaksanakan puasa Ramadan, itu diperbolehkan. Atau disunahkan juga kalian untuk mengulang niat tersebut setiap malam. Jadi setiap malam kalian mengulang niat, ya bahwasannya besok saya akan niat puasa Ramadan. Malam berikutnya juga besok saya akan berniat puasa Ramadan, dan seterusnya sampai 30 hari atau 29 hari. Dan yang terakhir, dan ini yang terpenting, kalian harus menentukan niat puasa tersebut. Sebetulnya kalian ini berniat puasa sunnah atau puasa wajib. Kalau besok puasa wajib, maka kalian harus niatkan dalam hati besok akan berpuasa wajib. Kalau puasa sunnah, maka kalian harus berniat dengan puasa sunnah. Sampai di sini bisa difahami kan? Dan dari penjelasan tadi kalian bisa mengambil kesimpulan bahwasannya rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan rukun yang kedua adalah niat. Selanjutnya, siapa aja sih orang-orang yang wajib berpuasa? Ya, orang-orang yang wajib berpuasa nih adalah orang-orang yang terpenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, Islam. Jadi puasa ini nggak wajib bagi orang non-muslim atau orang kafir, ya, bahkan nggak sah kalau mereka berpuasa. Kemudian yang kedua adalah baligh, yaitu kalian sudah mencapai umur baligh, yaitu umur 15 tahun atau kurang dari itu. Dan ada tanda-tandanya nih. Tanda-tandanya adalah misalnya kalian sudah mimpi basah, atau tumbuh bulu di sekitar kemaluan kalian, atau buat yang perempuan adalah haid. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda tersebut walaupun belum 15 tahun, maka kalian sudah balik dan wajib berpuasa. Pak Arif, saya punya pertanyaan nih. Kalau saya kan belum balik nih, berarti saya nggak wajib puasa dong. Kalau gitu saya nggak usah puasa aja deh. Nah, bukan begitu. Walaupun nih kalian belum balik, maka kalian tetap wajib belajar puasa. Dan kalian akan mendapatkan pahala puasa apabila kalian sudah mencapai umur tamyiz, yaitu umur di atas 7 tahun, ya, 7 tahun ke atas. Ya, yaitu umur dimana kalian sudah bisa membedakan segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Ya, sudah paham kan? Sekarang, kemudian selanjutnya syarat yang keempat atau yang ketiga adalah berakal. Ya, jadi kalau buat orang gila, ya, jadi kalau kalian nih ada yang gila misalnya, maka kalian nggak wajib berpuasa. Mau nggak jadi orang gila? Nah, kemudian yang keempat, sehat. Nah, kalau kalian sakit misalnya, kemudian kalian ke dokter dan kata dokter nih, kalau kalian puasa maka sakitnya nambah parah atau sembuhnya makin lama, maka kalian boleh untuk tidak berpuasa. Namun perlu kalian ingat, ketika kalian tidak berpuasa karena sakit, kalian wajib untuk mengqadha atau menggantinya di lain waktu. Kemudian syarat yang kelima adalah mukim, atau kalian menetap dan tidak dalam keadaan safar atau berpergian jauh. Kalau kalian sedang berpergian jauh, maka diperbolehkan bagi kalian untuk tidak berpuasa. Namun kembali lagi, kalian perlu ingat, kalian harus mengqadha puasa tersebut, ya. Dan yang terakhir, yang keenam, dan ini khusus buat perempuan, bahwasannya tidak dalam keadaan haid dan nifas. Haid itu apa sih? Nifas itu apa sih? Haid adalah darah yang keluar setiap bulannya pada perempuan, dan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, jadi kalau buat
perempuan nih, buat kalian yang perempuan, yang akhwat, kalau kalian sedang haid maka tidak wajib bagi kalian berpuasa, bahkan diharamkan bagi kalian berpuasa. Diingat-ingat ya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang apa saja yang membatalkan puasa. Ya, mungkin kalian sekarang udah penasaran nih. Dari tadi di awal kita sudah sedikit singgung tentang pembatal-pembatal puasa. Apa saja sih pembatal puasa? Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal puasa yang pertama adalah makan dan minum. Ya, sudah jelas kalau kalian makan dan minum, maka puasa kalian batal. Ya. Namun ada beberapa permasalahan di sini. Kalau kalian misalnya nih ternyata lagi puasa, pas lagi siang-siang saking ausnya tiba-tiba lupa minum, ngambil air dingin di kulkas, ya, terus kasih sirup, terus diminum, seger gitu. Kalau kalian lupa gimana? Nah, kalau kalian lupa, maka kalian terus lanjutin puasanya. Ya, jadi ketika kalian lupa, kalau puasa kalian nggak batal. Namun ketika kalian ingat, maka jangan dilanjutin. Kalau kalian lagi minum nih, oh iya saya puasa, langsung ditaruh gelasnya, terus yang udah keminum gimana Pak Arif? Ya nggak apa-apa, dan itu tidak membatalkan puasa. Namun jangan kalian sengaja pura-pura lupa ya untuk makan dan minum ya. Kemudian Pak Arif, aku mau tanya nih, gimana kalau umi saya di rumah lagi masak, kemudian ngicipin makanan, udah enak belum makanannya, boleh atau enggak nih? Ya, untuk umi kalian nih yang lagi masak ceritanya, nih nanti sampaikan kepada umi kalian, Mi, bahwasannya Kak Umi ini boleh mencicipi makanan, namun ya dengan syarat apa? Hanya di ujung lidah saja, ditaruh, terus taruh di ujung lidah dan jangan ditelan lah, tapi langsung dimuntahkan atau dilepeh kembali, dikeluarkan seperti itu. Nah, kemudian pembatal selanjutnya adalah yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau kalian muntah dengan sengaja nih, misalnya kalian memasukkan jari ke dalam tenggorokan, atau kalian mencium bau-bau yang bikin kalian muntah enak, kalian puasanya batal. Kalau kalian muntah dengan sengaja. Namun kalau kalian muntahnya nggak sengaja nih, tiba-tiba kalian muntah gitu aja, maka puasanya nggak batal, tetap sah. Nah, kemudian pembatal yang ketiga adalah berbekam. Kalau kalian lagi puasa, tiba-tiba kayaknya enak nih dibekam badannya biar seger. Nah, ketika kalian dibekam, maka puasa kalian batal. Ya, karena berbekam membatalkan puasa. Kemudian pembatal selanjutnya adalah keluar darah haid. Ini buat yang perempuan nih. Buat yang perempuan, ya kalau dia keluar darah haid, maka puasanya batal. Kemudian selanjutnya yang membatalkan puasa juga adalah kalian berniat untuk berbuka puasa. Kalau misalnya lagi siang hari ini, masih siang nih, habis zuhur, tiba-tiba kalian niat, saya pengen batalin puasa, saya ingin berbuka. Niat dalam hati nih kalian membatalkan puasa, maka kalian puasanya batal walaupun kalian ini nggak minum. Nah, maka perhatikan niat kalian nih, karena kan tadi kalian sudah tahu ya bahwasannya niat adalah rukun dari puasa. Kalau kalian niat dalam hati kalian untuk berbuka puasa, maka otomatis puasa kalian menjadi batal. Dan pembatal yang terakhir adalah murtad dari agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari hal ini. Ya, jadi kalau ada orang murtad, misalnya seorang tiba-tiba datang ke berhala, kemudian dia sujud ke berhala, ya maka ketika itu dia murtad dan puasanya juga batal. Baik, sebagai penutup anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama di bulan Ramadan tahun ini, ya, Pak Arif menghimbau untuk tetap beribadah di rumah, ya, melakukan sholat berjamaah, sholat wajib ya di rumah, walaupun buat yang laki-laki ini wajib ya berjamaah di masjid, sholat 5 waktunya. Namun ambil keringanan ya, karena di tengah-tengah wabah ini yang masih menyebar di tengah-tengah masyarakat, maka kalian sholat berjamaahnya di rumah, sholat tarawihnya juga di rumah. Dan untuk tahun ini tidak i'tikaf dulu di masjid. Ya, mungkin ada pertanyaan di antara kalian, Pak Arif, boleh nggak kalau saya menjadi imam ya sholat berjamaah di rumah? Ya, jawabannya adalah boleh. Namun kalian harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, perhatikan
pastikan sholat kalian ini sudah benar dan bacaan Quran kalian ya sudah baik dan benar juga. Yaitu kalau sudah terpenuhi dua kriteria tersebut, maka kalian silahkan menjadi imam di rumah kalian. Ya, baik, cukup sekian penjelasan dari Pak Arif. Ya, semoga penjelasan yang singkat ini bisa difahami dan dimengerti oleh kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa ikhlas dalam beramal. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.